Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita ada 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'idu fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3747 dan Ahmad 1193. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Sahabat PSB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis Nabi tersebut, 10 orang sahabat sudah dideklar oleh Nabi menjadi ahli surga. Kita akan coba lihat sekilas satu persatu dari para sahabat Nabi tersebut, ya, sehingga beliau atau mereka menjadi ahli surga. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar termasuk golongan laki-laki pertama yang masuk Islam. Ya, beliau adalah sahabat, mertua sekaligus khalifah pertama sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga orang pertama yang membenarkan perjalanan Isra Mi'raj yang dijalani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian oleh karena itu beliau dikenal dengan sebutan As-Siddiq. Abu Bakar menjadi khalifah yaitu pada tahun 632 sampai 634 Masehi, dan Abu Bakar Siddiq meninggal pada umur 63 tahun. Dari beliau diriwayatkan ada 142 hadis. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab termasuk dalam satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Umar merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar, yaitu mulai 634 sampai 644 Masehi. Sama seperti pendahulunya Abu Bakar, ya, Umar pun diberi julukan sebagai Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk. Umar lahir dari seorang ibu bernama Hantamah binti Hashim yang amat menyayanginya. Sebelum akhirnya menggantikan posisi Abu Bakar yang wafat, Umar sempat menjabat sebagai penasehat kepala. Beliau meninggal dalam umur 64 tahun, ya, karena dibunuh. Dikuburkan berdekatan dengan Abu Bakar dan Rasulullah SAW di bekas rumah Aisyah yang sekarang terletak di dalam Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Sahabat Nabi lainnya yang juga termasuk dijamin masuk surga adalah Utsman bin Affan. Ia adalah seorang pedagang kaya yang sangat dermawan. Sepeninggal Umar bin Khattab wafat, Utsmanlah yang menggantikan posisinya menjadi khalifah. Utsman mulai menjalankan kekhalifahannya dari tahun 644 sampai tahun 656 Masehi. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai sosok yang pemalu, ya, ia mendapatkan julukan Dzun-Nurain, ya, di mana yang artinya adalah pemilik dua cahaya, ya, di mana hal ini dikarenakan Utsman menikahi dua orang putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Beliau meninggal pada umur 82 tahun, ya, dan ada juga sih di riwayat yang lain meriwayatkan 88 tahun dan dikuburkan di Baqi. Kemudian sahabat yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib.
Ya, setelah syahidnya Utsman, poros khalifah berpindah ke tangan Ali bin Abi Thalib, yang nama Ali sendiri merupakan salah satu orang pertama yang memeluk agama Islam. Selain merupakan sepupu Rasulullah SAW, beliau juga menikahi Fatimah Az-Zahrah, putri Nabi. Dan dari pernikahan inilah lahir cucu Nabi SAW, Hasan dan Husain, ya, yang terkenal itu ya, Hasan dan Husain, cucu Nabi, ya, di mana Ali bin Abu Thalib meninggal dalam umur 64 tahun dan dikuburkan di Kufah, Irak sekarang. Kemudian yang kelima adalah Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Selain dari 4 khulafaur rasyidin, Tolhah bin Ubaidillah adalah sahabat Nabi dari suku Quraisy yang dijamin masuk surga. Selain pernah menjadi konsultan pada masa Rasulullah SAW, ia juga pernah terlibat dalam perang Uhud yang membuatnya mengalami luka yang teramat parah. Tolha kemudian wafat setelah terkena panah musuh pada perang Jamal. Tolha bin Abdullah gugur. Tolha bin Ubaidillah gugur dalam perang Jamal di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dalam usia 64 tahun dan dimakamkan di Basrah. Yang keenam adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Kemudian Al-Zubair yang merupakan putra dari bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan kata lain ia adalah sepupu langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sendiri termasuk dalam golongan as-sabiqunal awalun atau sahabat Nabi yang dijamin masuk surga dan orang-orang awalan, orang-orang pertama yang memeluk Islam. Tidak hanya itu, beliau juga merupakan orang pertama yang dengan gagah berani pernah menghunus pedang di perang fisabilillah. Beliau pun gugur dalam perang Jamal dan dikuburkan di Basrah pada umur 64 tahun. Kemudian yang ketujuh adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bersama dengan beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sa'id bin Abi Waqqas juga termasuk salah satu sahabat terdekat Nabi yang menerima Islam sebagai pegangan hidupnya. Selain pernah ikut berjuang membela agama Islam, ia merupakan pemimpin pasukan Islam ketika berperang melawan tentara Persia di Qadisiyah. Perang tersebut merupakan salah satu perang besar dan bersejarah bagi umat Islam. Beliau wafat dalam usia 70 tahun dan dikuburkan di Baqi. Kemudian yang ke-8 adalah Sa'id bin Zaid. Mendapatkan julukan sebagai Abu Al-Awwar, Sa'id bin Zaid ini merupakan salah satu sepupu dekat Umar bin Khattab. Selain itu, beliau masuk Islam pada awal kedatangan ajaran Islam di Mekah. Ia merupakan salah satu sahabat Nabi yang sudah pasti dijamin masuk surga. Dan beliau wafat dalam usia 70 tahun, dimakamkan di Baqi. Kemudian yang ke-9 adalah Abdurrahman bin Auf. Tentu nama Abdurrahman bin Auf ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ya, beliau merupakan sahabat Nabi SAW yang sangat terkenal. Ia juga termasuk salah satu dari 8 orang pertama yang memeluk Islam dan sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal pada usia 72 tahun dan dimakamkan di Baqi. Dan yang ke-10 yang terakhir adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sahabat Nabi yang juga tidak luput dari janji imbalan surga adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ia adalah seorang muhajirin dari kaum Quraisy Mekah. Abu Ubaidah pernah ikut serta berhijrah ke Madinah dan terlibat dalam peperangan membela Islam. Ketika Abu Bakar dipilih sebagai khalifah, Abu Ubaidillah yang dipilih sebagai panglima perang dan dalam memimpin pasukan muslim ketika berperang melawan kekaisaran Romawi. Ia meninggal pada tahun 18 Hijriah di Urdun atau di Syam dan dimakamkan di Urdun yang sampai saat ini masih sering diziarahi oleh kaum muslimin. Demikianlah sekilas tentang background ya atau data-data dari ke-10 sahabat Nabi yang dideklar oleh Nabi SAW melalui hadis ya yang sebelumnya saya sampaikan. Jadi ada 10 sahabat dengan background yang sudah saya bacakan. Subhanallah, Masya Allah, sudah dijamin masuk surga. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita untuk bisa terus selalu menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga dapat mengundang ridhonya Allah kepada kita, sehingga
kemudahan-kemudahan dapat kita dapatkan dan melancarkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.